A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Padepokan Patrap Surakarta di sini untuk malam hari. Biasanya setiap malam Jumat kita akan hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita untuk berzikir di rumah. Ini kena COVID-19 harus di rumah, tidak boleh untuk kita itu duduk bersama atau duduk berdampingan, kita harus jaga jarak. Dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, untuk malam hari ini kita akan bersama kegiatan setiap malam Jumat di Padepokan Patrap di sini secara langsung, secara live di videonya Bapak Setio Purwanto. Dan untuk malam hari ini saya cuma nanya sedikit saja untuk Bapak Ibu sekalian, nanti terlalu panjang lebar nanti kegoda Bapak Ibu sekalian habis seperti kemarin-kemarin. Kita cuma nanya menyapa untuk teman-teman kita yang ada di Jakarta. Untuk Jawa Barat ini selamat malam, Jawa Timur selamat malam, Jawa Tengah juga selamat malam semuanya, NTB, NTT, Sulawesi, Bali, Medan selamat malam, Aceh. Apalagi ini di Malaysia sudah menunggu untuk siaran beliau Bapak Setio Purwanto. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu, yang baru hadir, yang baru datang untuk pengen belajar zikir nafas, bisa itu dibuka, yaitu di webnya beliau Bapak Setio Purwanto mengenai zikir nafas. Di situ komplit semua, sudah ada semua, tata caranya semua sudah ada. Bapak Ibu sekalian, lakukan apa saran beliau Bapak Setio Purwanto biar Bapak Ibu sekalian bisa mendekat jiwanya berserah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini mungkin saya tidak panjang lebar, ini sudah jam 9 lebih mungkin. Untuk maka dari itu Bapak Setio Purwanto, monggo Pak. Mas Yen, monggo Mas. Mungkin mengenai patrap atau mengenai zikir nafas, dan mungkin Bapak Ibu sekalian belum paham, nanti bisa untuk dijelaskan pada Bapak Setio Purwanto sendiri. Dan juga saya cuma hanya ngantar saja untuk pembukaan untuk Bapak Ibu sekalian mengenai suatu zikir nafas. Dari itu Bapak Ibu sekalian, monggo Mas Jen. Untuk malam hari ini kita serahkan kepada Pak Bejo biar ngasih penjelasan sekelumit sedikit mengenai kesadaran. Monggo Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, jamaah DNSA dan semua pemirsa dari siaran ini yang dicintai dan dirahmati Allah. Sebelumnya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hidayah, taufik dan segala-galanya buat kita sehingga kita bisa mengadakan silaturahmi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetaplah terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang cintai dan dirahmati Allah, pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan siaran langsung, ya. Jadi semua saja yang menikmati siaran ini dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Jawa, sampai Irian Jaya, kemudian yang ada di Malaysia,
Singapura dan Brunei Darussalam. Semoga kita semua berbahagia. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama untuk teman-teman yang masih baru. Yang masih baru, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada saya. Ada yang menanyakan apakah sebelum DNSA kita harus berwudu dulu. Jadi harus berwudu dulu. Jawab saya ya lebih baik berwudu. Tapi kalau seandainya kita tidak berwudu misalnya karena sesuatu hal, ya pas di pasar, pas di apa, atau nggak ada air, itu nggak apa-apa. Jadi langsung saja ber-DNSA. Ada yang menanyakan gimana cara berserah. Cara berserah itu yang pertama sikap kita pada saat latihan DN, ya. Sikap kita duduk iftiros atau duduk sila atau apa ya, yang penting kita harus rileks, ya rileks itu utama yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan yang tegang. Ya, kemudian kalau kita duduk timpoh atau duduk iftiros, itu kita lebih mudah badan kita untuk tegak, ya. Jadi punggung itu lurus, ya. Punggung jangan sampai melengkung atau nekuk, bahkan jangan sampai tertunduk, ya. Karena apa, itu mempengaruhi kerja saraf, ya, yang membuat kita di badan ini kadang terasa sakit atau peredaran darah kurang lancar, jadi ini juga akan mengganggu. Jadi rileks, badan tegak. Nah, kemudian kita harus menerima. Nah, ini DN level 1, kita harus menerima. Jadi apapun yang ada, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang terjadi pada diri kita, itu kita harus terima. Jadi kalau kita ada sensasi-sensasi yang macam-macam, kita terima, ya, itu syarat pertama, kita terima. Kemudian kita abaikan. Kita sadari nafas kita sadari. Nafas masuk, nafas keluar, itu kita sadari. Ya. Dengan menyadari terus, ya, kita rasakan nafas masuk, nafas keluar. Nah, lama-lama semua sensasi akan berhenti. Di situ kita bisa berserah. Berserah itu tidak usah dipikir. Oh, saya mau berserah. Selama kita level 1 kita sudah mikir gimana berserah, ya malah nggak bisa berserah. Itu nggak bisa berserah. Jadi rileks, terima semua sensasi, abaikan. Kita sadari nafas. Itu kita akan cepat untuk berserah. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara menyadari? Ini saya tanya kembali. Nah, sekarang pada saat DN sadar apa? Misalnya sadar tubuh. Sadar kalau kita punya tubuh. Ya sudah itu. Nggak usah dipikirin, nggak usah apa. Kita sadar tubuh kita. Kita sadar kalau duduk. Ya itu sadar. Kita sadar kalau duduk. Jadi kita nggak perlu mikir duduk kita gimana. Kita bayangkan kalau kita duduk dan lain-lain. Kita sadar Allah. Ya sadar saja Allah. Ya. Allah yang laisa kamislihi syai'un. Jadi kita nggak bisa bayangkan, nggak bisa rasakan, nggak bisa umpamakan. Ya. Allah bukan rasa, Allah bukan bentuk, bayangan, Allah bukan bunyi. Jadi kalau kita Allah, Allah itu bukan Allah. Ya. Allah bukan lafaz, ya. Allah bukan huruf. Jadi kita sadari saja, tidak perlu membayangkan apa-apa. Itu bagaimana kita menyadari Allah. Nah, ini hal dasar yang harus kita kuasai, terutama bagi jamaah yang baru berlatih. Dan
memang kita sekarang ini waktunya berlatih, waktunya melakukan. Oke lah, sekarang dalam kondisi lockdown ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berkholwat di rumah masing-masing atau di mana ya. Tapi kalau kita nggak bisa keluar ya, berkholwat di rumah. Ini kita manfaatkan untuk melatih. Jadi mari kita kuatkan zikir kita. Mulai dari yang baru belajar sampai pada kita yang sudah bertahun-tahun. Mari kita perkuat zikir kita. Mari kita lakukan. Terus lakukan agar Allah mengupgrade spiritual kita. Jadi kita mengalami pengembangan, mengalami penyempurnaan, mengalami satu perjalanan yang benar-benar kita berjalan. Jadi nanti kita akan rasakan. Jadi ini masih rasa ya, karena banyak hal yang banyak teman-teman yang masih baru, kita akan merasakan satu perubahan. Perubahan itu sampai mempengaruhi jasad kita. Kalau kita terus lakukan terus, Allah akan mengupgrade perjalanan spiritual kita. Sehingga minimal kita punya ketajaman. Ketajaman dalam hal apa? Ketajaman dalam hal menerima ilham Allah. Ini yang pertemuan yang lalu-lalu itu saya motivasikan, saya himbau pada teman-teman jamaah. Ya. Mari kita berlatih agar kita punya ketajaman ya, terhadap kepekaan kita terhadap ilham Allah. Ya. Jadi amanah tanda perintah. Ya. Tanda itu mulai dari tanda yang kasar. Tanda yang kasar, tanda yang bisa ditangkap melalui panca indera, sampai tanda yang sangat lembut yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran. Itu tanda. Nah, kita berlatih untuk bisa menangkap tanda-tanda lembut yang bisa kita hanya ditangkap dengan kesadaran. Karena apa? Karena Allah itu senantiasa memberikan tanda. Pada saat kita misalnya ber-DN misalnya, mungkin kita menerima tanda. Pada saat kita tidur, pada saat kita beraktivitas, itu tanda-tanda itu akan muncul. Jadi dari sisi psikologis itu intuisi kita akan lebih tajam. Ini perlunya kita untuk terus melatih DN kita, sehingga kita bisa menangkap tanda-tanda yang akan terjadi misalnya. Allah itu memberikan tanda, sehingga kalau kita mampu menangkap itu, kita bisa berhati-hati dalam menjalankan amanah Allah. Itu. Contoh saja kalau amanahnya badan, perut terasa keroncongan, lapar, nah, wajarnya perintahnya makan. Tapi kalau kita bisa menangkap tanda, mungkin justru tidak perintah makan. Nah itu. Justru diperintah tahan lapar. Karena apa? Ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah sehubungan dengan pelajaran-pelajaran yang kita tangkap melalui tanda. Jadi kadang kita menangkap tanda-tanda, ada amanah tanda perintah yang akan kita lakukan, yang belum terjadi. Itu kita bisa nangkap itu. Kemudian kita akan peka terhadap ilham yang berupa solusi-solusi, ide baru, kemampuan analisa terhadap satu problem atau masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita nangkap tanda, Allah turunkan ilham. Oh, ini solusinya. Dan ilham itu kadang-kadang turun tiba-tiba. Jadi dengan kepekaan kita menangkap ilham, itu
akan bisa menjadi satu solusi yang kita aplikasikan dalam bentuk amanah, tanda, perintah. Terkadang juga kita mau diberi pelajaran berupa ujian oleh Allah, itu kita diberi tanda dulu oleh Allah. Nah, kemampuan ini mari kita asah. Mari kita asah. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk melihat hal-hal yang gaib, ya, maksud saya sebangsa jin dan lain-lain, bukan itu. Kalau jenengan diberi kemampuan itu ya alhamdulillah, tapi jangan terlena dengan masalah-masalah yang seperti itu. Ya, kita diberi kemampuan ya terima aja kemampuan. Kita diberi diterima. Tapi abaikan, jangan sampai mengganggu perjalanan kita lurus Allah. Jangan sampai menghilangkan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita serius dalam ber-DN, ya, maka Allah akan memberikan banyak sekali kemampuan-kemampuan. Nah, ya, tajam melihat permasalahan yang kita hadapi sendiri maupun yang dihadapi orang lain. Nah, ini manfaat kita peka terhadap ilham. Nah, ini harus kita latih. Jadi biar kemampuan kita oleh Allah itu di-upgrade gitu loh. Enggak hanya itu saja ya. Kalau kita ber-DN zikir nafas sadar Allah hanya asal-asalan atau sakobre, ya kita enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Itu. Jadi mari kita istiqomahkan lagi DN kita. Kemudian kita jalankan perintah-perintah Allah yang kita tangkap melalui tanda-tanda isyarah-isyarah yang diberikan Allah. Kita jalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintah nggak usah dipikir. Perintah datang, jalankan. Perintah itu dari mana? Dari tanda. Nah, tanda itu muncul dari mana? Karena kita punya amanah. Jadi ketika perintah datang, jalankan. Perintah datang, jalankan. Perintah datang, jalankan. Itu nanti kita akan peka terhadap ilham Allah. Kalau perintah datang, ongko disik, perintah datang tunda, perintah datang tunda. Lama-lama kita menjadi tumpul. Kita tumpul. Akhirnya kita nggak akan mampu menangkap perintah-perintah Allah yang lembut, yang sangat lembut. Jadi mari teman-teman, apa yang disampaikan oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto, tentang pemahaman-pemahaman spiritual, tentang sadar Allah, tentang 3T, tentang ATP, itu kita pahami. Kalau kita yang baru masih sulit memahami, ya bypass saja. Bypass saja. Jadi DN-nya ini diperkuat, biar kita nanti diberi kemampuan atau diberi pengalaman seperti atau pengalaman yang bisa memahamkan kita untuk menerima apa-apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Setio Purwanto. Itu. Jadi terima aja. Udah nggak usah dianalisain itu karena kita belum diberi kemampuan. Atau kalau Pak Pur bilang ya bypass saja. Nanti kalau kita sudah makonya, kita akan tahu sendiri. Oh tiba ini, ya, mungkin 1 bulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi baru kita paham. Oh ternyata gini, oh ternyata ini, ternyata ini. Itu. Dan mari kita konsisten terhadap sadar Allah. Ya. Kesadaran Allah, kesadaran kita terhadap Allah itu kita kuat, kita berkokoh. Karena itu kunci ketauhidan kita. Nah ini saya hanya bisa sharing, motivasi, dan lain-lain. Yang ini semua berdasarkan pengalaman saya sih. Jadi itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, menunggu Pak Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat semua yang saat ini bisa hadir di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir di siaran online kami dengan saya, Mbah Bejo atau Pak Zen dan Pak Dipoyo, di suasana yang masih penuh doa, penuh keprihatinan. Kita sama-sama berjuang untuk bisa keluar dari keadaan yang seperti ini, ya. Sebagian dari kita masih harus lockdown, berdiam diri di rumah, yang kadang-kadang membuat stres. Stres nggak Bapak Ibu? Sudah 1 bulan kira-kira kita mengunci diri di rumah. Artinya kita dibatasi oleh keadaan, aktivitas kita mulai banyak berkurang. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu. Tapi juga kalaupun tidak berlalu ya kita harus sabar. Kita nikmati bulan Ramadan dengan memperbanyak iktikaf. Ya, iktikaf di rumah. Ya, walaupun sebagian menyatakan bahwa iktikaf harus di masjid. Kalau di rumah Bapak Ibu ada tempat khusus untuk sholat, tempat sujud, ya, tempat sujud itu bisa digunakan untuk iktikaf. Baik, di channel YouTube saya sudah ada 113 yang hadir. Alhamdulillah. Kemudian di live Facebook di channel saya sudah ada berapa nih? Ada Encik Halim Daeng, Encik Halim bin Saleh, Pak Kame, Pak Sugi, Pak Iqbal. Alhamdulillah bisa gabung di channel YouTube dan channel Facebook saya. Dan yang ketiga adalah channelnya Mbah Bejo, Bejo SA. Ini juga live. Alhamdulillah. Dengan banyak channel, beberapa channel yang live, kita berharap bisa lebih mudah untuk diakses oleh jamaah untuk sahabat-sahabat semua siaran kita di malam Jumat ini. Baik Bapak Ibu, kembali ke masalah zikir nafas. Ya, saatnya inilah kita banyak-banyak berlatih untuk berzikir nafas. Ya.
berkurangnya aktivitas kita, mobilitas kita banyak berkurang, maka kesempatan untuk duduk timpuh, diam, dan berzikir nafas menggunakan prinsip 3T di dalam kita duduk berzikir nafas, ya, maka saya senang dengan tasbih, ya. Kalau mau mengaktifkan sadar Allah, itu alatnya adalah nafas. Ya. Jadi ketika nafas masuk, nafas keluar Allah. Nah, ketika kalau dalam apa namanya? Enggak Pak, yang itu Pak, yang kajian sufi Pak. Jadi kalau nafas masuk itu kita terbang, terus naik ke atas. Wah, tapi kalau Allah itu melayang. Wah. Nah, itu untuk mengaktifasi kesadaran kita, sehingga kesadaran kita akan upgrade, naik. Nah, kemudian setelah sadar Allah, kita kan terus mau menjalankan amanah. Begini Bapak Ibu, perlu saya perjelas. Dulu sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, maka 3T itu dimulai dari tasbih, tahmid, kemudian takbir. Jadi dari subhanallah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Tapi kalau kita gunakan untuk menghadapi atau untuk menjalankan amanah, maka dibalik rumusnya bukan 3T 1, 2, 3, tapi 3T 3, 2, 1. Artinya apa? Dari takbir dulu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya apa? Dari takbir dulu, kemudian tahmid, kemudian tasbih. Nah, Rasulullah pernah ditanya, yang baik yang mana ya? Kamu bolak-balik ya enggak apa-apa, terserah. Mana yang kamu lebih perlukan? Subhanallah dulu atau alhamdulillah dulu. Nah, ini menjadi rumus. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana mengaktifasi 3T? Baik untuk menghadapi masalah ataupun untuk menjalankan amanah. Gunakanlah alat namanya tasbih. Ya, ini alat. Ya, ini alat. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, baca subhanallah dulu. Subhanallah sampai 33. Ya kan? Subhanallah sampai 33. Apa yang kita install di dalam kesadaran kita, yaitu menerima takdirnya Allah. Apa itu takdir? Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi subhanallah menerima, subhanallah menerima, subhanallah menerima, subhanallah. Artinya adalah maha suci Allah. Maknanya Allah tidak punya salah. Konsekuensinya kita harus menerima apapun yang Allah perbuat. Jadi intinya adalah kita menerima takdir, menerima perbuatan Allah, menerima af'alnya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Setiap kali subhanallah, setiap kali kita menerima. Ya, menerima. Itu kita install di dalam kesadaran kita. Jadi kalau saya memutar tasbih, ya, hati saya itu subhanallah. Kadang nggak terucap di sini, cuma diem gini. Tapi hati saya subhanallah. Tapi kesadaran saya adalah menerima perbuatan Allah. Kalau Bapak Ibu sungguh bosan di rumah, akibatnya apa? Stres. Kenapa?
karena tidak menerima, ya kan? Tidak menerima kok di rumah terus. Biasanya aktivitasnya tinggi, sekarang kok di rumah terus. Maka kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hati, tapi kesadaran kita menerima, bukan menolak. Bukan menolak lockdown, tapi menerima lockdown. Ya. Bukan menolak untuk selalu berada di rumah, tapi menerima untuk selalu berada di rumah. Karena itu adalah sebuah ketentuan Allah. Bahwa kita harus berada di rumah. Misalnya, gitu ya. Baik. Yang kedua, T2, alhamdulillah. Alhamdulillah ini setelah menerima, baru bersyukur. Setelah menerima, kemudian berterima kasih. Orang tiba-tiba berterima kasih, tapi tidak menerima, ya nggak mungkin. Apa yang diterima kasihi? Kita terima dulu, baru berterima kasih. Kita terima dulu, baru berterima kasih. Kita tasbih dulu, baru tahmid. Ya, kita tasbih dulu, baru tahmid. Kita terima dulu, baru berterima kasih kepada Allah. Nah, itu tasbih tahmid. Sekarang takbir. Ya, takbir ini adalah satu keadaan atau wilayah di mana tidak ada yang lebih besar daripada keagungan atau kebesaran Allah. Lockdown kecil, social distancing kecil, harus pakai masker kecil, semuanya kecil semua. Harus di rumah kecil. Ketika kita mengecilkan masalah yang lebih besar adalah Allah, maka kita akan yakin, kita akan semangat. Baik. Oke. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah untuk memutar tasbihnya yang ada di rumah. Ya. Saran saya pakai tasbih, jangan pakai counter. Lebih apa ya? Lebih spiritual yang pakai tasbih daripada pakai counter, apalagi pakai handphone. Disentuh nilai apa ya? Bagi saya itu nilai spiritualnya enggak begitu. Apalagi tasbih yang kayak gini ya Pak Zen ya. Ini bertuah ya. Kalau dipukulkan ke orang sakit gitu ya. Enggak. Saya senang pakai yang seperti ini. Ya. Ini kebetulan tasbih ini ketika guru saya meninggal, Ustaz Muhammad Mu'in, istri beliau mempersilahkan saya untuk memilih mana peninggalan Ustaz Muhammad Mu'in yang mau saya ambil. Silahkan. Jadi istri beliau dan saya milih tasbih ini. Itu sejarahnya ini. Ya. Berarti ini kan dulu sering digunakan untuk berzikir oleh guru saya. Baik Bapak Ibu. Itu 3T 1, 2, 3. Tasbih, tahmid, takbir. Sekarang yang takbir, tahmid, tasbih. Ini kita gunakan untuk menjalankan amanah Bapak Ibu. Jadi kita balik boleh nggak? Boleh. Kita takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setelah Akbar, alhamdulillah 33, alhamdulillah. Ini enggak apa-apa. Wong salat itu kan juga Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu memang kita gunakan untuk salat. Tapi sebenarnya kata Rasulullah,
Dibolak-balik ya enggak apa-apa. Itu ada hadisnya, pernah saya baca, dibolak-balik enggak apa-apa. Kamu mulai dari mana saja, mau dari alhamdulillah juga enggak apa-apa. Oke, jadi kalau kita menjalankan amanah Allah, maka gunakanlah takbirnya dulu. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah wilayah di mana kita berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un. Seperti yang sudah saya jelaskan yang minggu lalu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Kita berada di wilayah itu, kemudian kita berterima kasih di wilayah itu. Nah, subhanallahnya itu selain menerima, include di dalamnya adalah menjalankan amanah. Ya, menjalankan action. Jadi sebenarnya kalau saya bekerja itu adalah bertasbih. Sebagai seorang guru, saya mengajar, itulah bertasbih. Seperti bumi yang berputar, tidak melawan, tidak menolak, itu namanya bertasbih. Kalau saya disuruh berdagang, namanya tidak bertasbih. Karena saya adalah seorang guru. Nah, jadi bagi seorang pedagang, ya tasbihnya adalah berdagang. Kalau seorang guru, bertasbihnya adalah mengajar. Kalau penulis ya menulis. Pak Zen ini penulis. Tasbihnya apa Pak Zen? Menulis. Mengetik. Ya, Bapak Ibu apa? Tasbihnya bisa dilihat. Kalau petani berarti tasbihnya adalah bercocok tanam. Jadi jangan menyalahi tasbihnya. Coba kalau bumi ini tidak berputar, berhenti sejenak. Matahari tidak bersinar sejenak. Artinya dia melawan takdir. Rusak semua. Kita melawan takdir, ya rusak. Minimal rusak diri kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu, tasbihnya adalah kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Makanya ini diinstal. Kadang ada orang itu menolak. Dia guru menolak mengajar, itu kan aneh. Kalau guru ya harus menerima sebagai guru dan harus mengajar. Ya. Nggak boleh, bosan itu berarti tasbihnya kurang. Ya, itulah Ibu tentang 3T. Jadi kalau kita sedang menyelesaikan masalah, berarti dimulai dari tasbih dulu. Tapi kalau kita menjalankan amanah, dimulai dari takbir terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti akan merasakan the power of apa 3T. Wah, baik. Terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah ATP. Bagaimana kita mengaktifasi ATP kita? Kalau tadi sadar Allah diaktifasi dengan nafas. Kalau 3T diaktifasi dengan tasbih. Kalau ATP seperti yang tadi Mbah Bejo Pak Zen jelaskan, itu aktivasinya adalah pakai mantra, rapal. Istilah lainnya apa Pak? Mantra, rapal. Apa Pak? Rapal, montro. Coba japu. Hebes-hebes. Apa hebes-hebesnya? Coba japunya. Coba japunya adalah kalau orang Jawa niat ingsun
jalani. Langsung aja niat ingsun jalani amanah di luar nalar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau orang Jawa Barat niat abdi. Nah, beda. Kalau umum ya nawa itu jalani amanah di luar nalar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi itu mantranya, itu aktivator. Nah, kenapa saya mencanangkan aktivator ini Bapak Ibu? Agar pelajaran kita lebih mudah teraplikasikan di dalam kehidupan. Kalau ada aktivatornya kan enak, tinggal nafas langsung sadar. Tinggal mutar tasbih, langsung kita menerima, bersyukur, meyakini. Kemudian kalau kita memang menghadapi satu keadaan yang sangat pelik, sangat sulit, ya pakai mantra tadi. Tidak perlu ijazah, apalagi mahar. Cukup Bapak Ibu amalkan, disadari. Ya. Asal yang penting adalah disadari. Dulu Pak Kiai memberikan ijazah itu sebenarnya agar orang itu mau menyadari. Itulah yang diijazahkan. Kalau sekarang tidak perlu ijazah, sudah sadar. Ya kan? Sebenarnya kalau ada ritual pengijazahan, kemudian baiat, itu sebenarnya apa sih? Agar orang itu sadar dengan apa yang mau diamalkan. Sehingga bisa berdampak terhadap dirinya. Maka Bapak Ibu di NSA tidak perlu baiat dan tidak perlu mahar, tidak perlu ijazah karena memang sudah sadar. Baik. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, seperti biasa kita berzikir nafas sama-sama. Bapak Ibu silahkan untuk menempatkan posisinya masing-masing. Yang berada di rumah, sedang berada di tempat tidur, boleh sambil tiduran. Yang di kursi boleh sambil duduk di sofa atau di tempat duduknya seperti saya di tempat duduk. Atau yang ada di lantai boleh dengan duduk timpo. Duduk khas daripada zikir nafas yaitu duduk timpo. Baik Bapak Ibu. Kita akan berzikir nafas kurang lebih, nah bukan kurang lebih ya, tidak bisa dipastikan. Yang penting kita jalani saja ya. Baik Bapak Ibu, semua sudah siap? Baik. Mari Bapak Ibu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, kita biarkan nafas kita, nafas yang naik, turun, kita sadari nafas kita. Menyadari nafas adalah dengan membiarkan nafas kita naik dan turun, dengan memperhatikan dengan seksama nafas kita tanpa
kita mengaturnya atau mengendalikannya atau yang lain. Cukup kita perhatikan dan kita biarkan. Nafas itu cukup kita perhatikan dan kita biarkan. Baik Bapak Ibu. Sekarang mari kita sadari tubuh kita. Mungkin kesadaran Bapak Ibu sudah melampaui tubuh. Tapi coba perhatikan tubuhnya. Perhatikan kejadian-kejadian yang ada di tubuh kita. Nafas, pergerakan perut atau dada, baik Bapak Ibu. Mari sekarang kita meluaskan kesadaran kita lebih luas daripada tubuh kita, lebih luas dari menyadari tubuh. Kita sekarang menyadari di luar tubuh kita. Semua kita terima yang terjadi di luar tubuh kita. Baik Bapak Ibu. Sekarang mari kita menyadari seluruh alam semesta, seluruh ciptaan Allah yang tak terbatas. Baik, setelah kita menyadari ciptaan Allah, yaitu alam tak terbatas, mari Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan menyadari yang menciptakan alam semesta. Setelah kita menyadari ciptaan yang tak terbatas, kita menyadari Allah yang menciptakan alam semesta atau alam tak terbatas tadi. Kita menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Kita sebut namanya setiap nafas masuk dengan panggilan Hu, dan nafas keluar dengan panggilan Allah.
kita baca keduanya di dalam hati. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Baik Bapak Ibu. Setelah kita menyebut setiap nafas masuk dan keluar, kita masuk ke zikir nafas level 3, yaitu ketika kita mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ketika mendekat, ketika Allah pasrah. Mendekat lagi, pasrah lagi, mendekat lagi, pasrah lagi. Jadi ketika kita naik dari tanjakan yang terakhir. Jadi bukan naik turun, tapi naik, terus naik, dan terus naik. Allah. Naik lagi, ketika Allah pasrah, Allah. Tapi jangan sampai turun, terus naik ke atas. Maksudnya naik mendekat ke Allah. 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 Baik Bapak Ibu, kita masuk DN level 4. Setelah kita pasrahkan semua, maka kita tidak memiliki apa-apa lagi. Kita dalam kondisi 0 atau 0. Ketika nafas masuk, dalam keadaan 0 yang kita hasilkan dari DN level 3, ketika kita masuk DN level 4, maka yang ada hanya Allah. Ketika yang ada hanya Allah. Ketika Allah, tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Jadi yang dibaca adalah Hu dan Allah, tapi kesadarannya ini yang penting. Tidak perlu diucapkan, tapi cukup dengan kesadaran.
yang adanya Allah dan yang adanya kekuatan Allah. Baik. Baik Bapak Ibu, di wilayah ini adalah wilayah Sibergo. Kita hanya mengikuti saja tanpa komentar. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan zikir nafasnya sampai selesai masing-masing. Saya akan mengakhiri siaran langsung, mengantarkan Bapak Ibu untuk berzikir nafas. Silahkan dilanjutkan sampai selesai, sampai merasa cukup. Baik, saya akan mengakhiri siaran langsung ini.